yang 5 orang ya berarti ya, 5 orang ini, sesungguhnya mereka ini tidak pernah melakukan perbuatan yang sudah dijatuhkan hukuman kepada mereka. Maka berarti peristiwa mereka melakukan pembunuhan itu adalah pasti tidak benar. Menurut keterangan daripada orang tua yang 5 orang ya berarti ya, 5 orang ini, sesungguhnya mereka ini tidak pernah melakukan perbuatan yang sudah dijatuhkan hukuman kepada mereka. Tetapi mereka dulu terpaksa mengakui dalam berita acaranya karena ada penekanan, penyiksaan terhadap mereka sehingga terpaksa mengaku. Itu cerita yang kami dapatkan dari keluarga orang tua daripada 5 orang tersebut. Di samping itu ada 4 orang di sini saksi. Yang 4 orang ini adalah satu bernama Okta ya. Mana Okta? Okta ya. Kemudian saudara Teguh. Nah, ini Teguh. Kemudian saudara Pramuji. Ya. Pramudia. Ya. Kemudian Ahmad Saifuddin. Nah, 2 diantaranya ini pada waktu 2016 dulu itu adalah pernah menerangkan hal-hal yang sesungguhnya tidak sesuai dengan yang fakta yang sebenarnya. Tapi 2 diantaranya tetap konsisten dengan apa yang sebenarnya, yaitu adalah saudara Okta dan saudara Ahmad Saifuddin. Dan menurut cerita di dalam mereka ini, yang menangkap ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, konflik of interest nih. Seharusnya yang menangani adalah polisi yang lain, unit yang lain. Ini pun unit narkoba sebenarnya, tapi menangani perkara ini. Jadi sebenarnya gak tepat menurut saya. Seharusnya Polri menugaskan petugas yang lain. Jangan ayah korban, orang anaknya dibunuh, bapaknya yang mengusut. Pasti tidak objektif. Saya tidak menuduh dia bersalah dan sebagainya, tapi pasti secara emosional itu pasti tidak bisa objektif. Sedih sekali. Inikah penegakan hukum yang harus kita puja-puja itu? Nah, situlah tekad kami sekarang nih. Dan kami minta kalau boleh kepada Polri, karena ini masih ada penyidikan berlanjut, supaya penyidik-penyidik yang lama yang dulu menangani perkara ini jangan lagi ikut menangani perkara itu, supaya fair. Saya mengamati kasus ini agak lama, tapi saya sendiri masih ragu untuk melangkah karena ada pertimbangan-pertimbangan yang saya perhitungkan karena ini menyangkut aspek hukum. Kemudian saya mencoba menemui keluarga Vina, mendengarkan. Dari apa yang saya dengarkan keluarga Vina, itu kan bercerita bahwa adiknya mengalami kecelakaan, Vina dan Eki itu ya. Kemudian diputuskan oleh Polsek itu adalah peristiwa kecelakaan tunggal dan sudah dikuburkan. Setelah itu ada yang kesurupan, namanya Linda. Jarak antara rumah Vina ke Linda ini agak jauh, hampir perjalanan 20 menit. Ketika mendengar kesurupan, itu berarti kan kakaknya Vina jalan selama 20 menit untuk menuju Linda. Saya ada pertanyaan sebenarnya di situ. Apakah yang kesurupan nunggu dulu datang direkam enggak ya? Ya, tapi kita anggap kesurupan itu ada. Dan rekamannya diberikan ke Pak Rudiana. Dan ada keanehan di situ, katanya motornya utuh, HP-nya utuh, dan dari situlah terjadi peristiwa di mana Pak Rudiana bertemu dengan Aep dan Dede. Aep Dede inilah yang memberikan penjelasan bahwa dia melihat anak-anak yang suka nongkrong di depan SMP 11 melempar, mengejar dengan 4 motor berboncengan, dan dia melihat ketika ada di warung membeli rokok dan dia melihat dari jarak 100 meter.
Dia 100 meter malam hari bisa melihat orang melempar dan mengejar dan hafal satu-satunya sampai 8 orang. Bahkan kalau ayah mengatakan PGI pun dia tahu. Saya dari situ ya udah saya dengarkan, karena tugas saya waktu itu hanya mendengarkan. Saya tidak boleh menyimpulkan. Saya mendengarkan. Kemudian saya penasaran, saya pergi lagi ke Cirebon. Saya tanya, warung itu di mana sih? Ketika saya tanya warung yang di depan pencucian mobil, ternyata warung nasi, bukan warung rokok. Dan dia mengatakan bukanya sampai jam 4 sore. Saya geser terus ke ujung sampai ke bertemulah dengan warung Madura dekat lampu merah. Tapi jarak ke tempat warung itu sangat jauh, lebih dari 100 meter. Pada saat itu saya didatangilah Peri. Peri ngomong pada saya, tidak percaya terhadap keterangan Aib, saya di sini, saya tidak mungkin itu Pak, itu bohong. Ada satu alibi yang sebenarnya mereka ajukan, di mana pada jam yang sama, pada tanggal 27 Agustus 2016, sesungguhnya mereka adalah tidur di rumahnya Pak Lurah, Pak RT, Pak Parsen namanya ya. Di rumah anaknya, ya, di rumah anaknya Pak RT. Pak RT-nya ada di sampingnya, di sampingnya. Nah, jadi coba bayangkan, lebih kurang di antara jam-jam tersebut, jam 9 sampai jam 10, jam 12, itu mereka ini katanya mulanya dari awal, dari sore, dari maghrib, mereka pergi dulu ke rumah, ke warungnya Ibu Nining. Dari rumahnya Ibu Nining, mereka pergi ke rumahnya bapaknya Hadi, rumah Hadi. Dari rumahnya Hadi, lebih kurang jam 9, jam 10, mereka pergi ke rumahnya anaknya Pak RT. Dan tidur sampai pagi. Jadi artinya peristiwa yang dituduhkan kepada mereka itu yang terjadi di jam-jam yang sama, lebih kurang antara jam 10, jam 9, 10 sampai jam 12 itu, di hari yang sama, tanggal 27 Agustus 2016 itu, mereka itu berada di rumah RT, di rumah anaknya ketua RT. Sehingga kalau ini benar, maka berarti peristiwa mereka melakukan pembunuhan itu adalah pasti tidak benar. Ketua Umum Peradi, Otto Hasibuan, menyatakan bahwa pihaknya akan menjadi tim kuasa hukum dari 6 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon. 6 terpidana itu ialah Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, dan Sudirman. Otto menyebut, dirinya bersama tim akan membantu terpidana untuk mengajukan PK atau peninjauan kembali. Otto telah mengumpulkan beberapa saksi dan bukti agar bisa membebaskan 6 terpidana tersebut. Dedi Mulyadi menambahkan, awal mula penangkapan tersangka yang diduga adalah korban salah tangkap. Karena kejadian Linda yang kesurupan dan pengusutan oleh ayah Eki yang dinilai janggal dan hanya berdasarkan dari keterangan Aep yang juga diduga keterangan palsu.